untuk apa ya, untuk menjaga memaintain learning motivation. Jadi ketika apa ya, ada di satu kelompok yang memang belajar bareng PMP, kita jadi kayak nambah gitu motivasinya. Apalagi ketika melihat teman-teman yang lain sudah jauh gitu pemahamannya daripada kita gitu. Jadi oh iya yang itu udah tahu kok belum gitu kan. Jadi kayak termotivasi gitu dari sana. Itu penting kalau menurut saya untuk menjaga apa, maintain learning motivation-nya Bapak Ibu gitu. Nah, terus terakhir tips triknya ini yang terkait di ujiannya, execute the exam. Ya, yang penting itu adalah ini, pilih tempat best place untuk ngambil ujiannya. Bapak bisa online atau offline gitu kan. Dan kalau offline ya ini dulu saya sempat apa ya, bingung juga nyari tempatnya di mana. Nah, salah satu fungsi sharing dengan yang sudah lulus ujian itu adalah ya ini. Kita bisa tanya-tanya nih. Itu di seminggu terakhir saya baca Eko, selain itu juga ketika ada sharing-sharing session saya sering nanya tuh ke yang sudah lulus ujiannya di mana gitu. Tempatnya gimana. Dan kalau menurut saya ya di Asaba cukup bagus lah. Satu ruangan itu ada 4 komputer gitu kan. Dan waktu saya ujian memang penuh 4 komputer itu dalam satu ruangan. Dan alhamdulillahnya waktu itu yang ujian bareng saya itu nggak berisik lah. Dan kalau memang berisik pun kita dikasih headset, earphone supaya apa ya, ya nggak kedengaran berisik dari rekan yang di sebelahnya gitu. Terus jangan lupa juga kalau nanti ujian apa ya, kalau perlu survei dulu supaya nggak terlambat datang gitu kan. Waktu itu saya alhamdulillah di sana sih nggak telat, malah kepagian, dan ya dari security gedungnya juga enak. Kita bingung diantar sampai ke lantai 3, justru waktu itu di lantai 3 ujiannya, saya diantar ke lantai 3, udah kayak ini ya, apa namanya, orang kebingungan diantar langsung gitu. Tapi ya itu, kalau menurut saya bagus sih di sana di Asaba. Terus yang kedua ketika ujian, ini kita juga perlu nih mempersiapkan non-study material. Non-study material yang saya maksud itu adalah kondisi fisik Bapak Ibu gitu kan. Ini juga perlu ya, berhubung saya dulu itu seminggu sebelum ujian belum khatam Eko, jadi saya kejar tuh. Tapi Hamin satu ujian, saya itu biasa tidur tiap malam tuh jam 12 lah paling cepat. Kadang-kadang sampai jam 1, jam 2 gitu kan. Nah, Hamin 1 ujian, saya paksakan jam 10 sudah tidur. Besoknya bangun subuh, dan badan itu ya fresh lah, seger gitu kan. Dan itu kalau menurut saya impact ke persiapan apa, ujiannya gitu di hari H. Jangan sampai apa ya, malah kurang fit, kurang enak badan gitu, dan itu jadi sayang aja sih udah belajar banyak gitu kan, di hari hanya malah nggak optimal kondisi tubuhnya gitu. Terus yang ketiga, di hari ujian ya nikmati ujiannya aja udah gitu, kita nggak usah mikirin ya udahlah apa namanya, nanti bakal gimana gitu. Bahkan kalau saya pribadi sih saya memotivasi diri sendiri ya. Jadi pas bangun tidur, wah ini hari perang saya nih, saya semangat bisa gitu. Terus ke kamar mandi, selesai mandi juga saya, ayo bisa kamu bisa gitu. Udah kayak ingat dulu pas zaman ini masuk kuliah gitu kan, SPMB kan, ujian masuk SPMB universitas gitu kan. Dulu diajarin mentor seperti itu, saya praktekkan lagi pas saya ingin ujian PMP, dan itu ya kalau menurut saya sih itu working buat saya gitu. Jadi kayak ya ini soalnya biarpun panjang-panjang saya nikmati gitu, dan harus saya kejar gitu. Dan terakhir ya alhamdulillah lulus, ya saya rayakan lah dengan teman-teman, terus juga dengan apa namanya, keluarga gitu kan. Paling utama keluarga sih, langsung saya ajak jalan dan makan dan lain sebagainya gitu kan setelah lulus ujian itu. Oke, mungkin itu Pak Fauzi, Mbak Rahma, Mbak Nasahi.
sharing dari saya. Monggo selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Fauzi, langsung pertanyaan atau gimana? Oke, terima kasih Pak Yudi. Jadi sebelum pertanyaan kita lanjut dulu ya Pak Yudi. Jadi biar Pak Dedi juga bisa share kan. Oke, jadi terima kasih Pak Yudi sharingnya. Jadi mungkin sedikit tambahan ya. Pertama, Network adalah Authorized Training Partner PMI. Jadi kalau Bapak, Ibu, teman-teman training di Network itu akan mendapatkan ECO. Tadi Pak Yudi menyampaikan ada ECO ya, Exam Content Outline. Jadi Exam Content Outline itu nggak didapatkan di mana-mana kecuali di training resmi Network, training resmi PMI. Jadi kebetulan kita adalah salah satu training partner resmi PMI, Project Management Institute. Jadi nanti Bapak Ibu kalau training di Enedoc akan dapat exam content outline langsung dari PMI. Dan sebagai gambaran Pak Yudi, memang mulai tahun ini kita pakai ECO. Kalau dulu kita kombinasi kan, jadi dulu lebih banyak pakainya PMBOK 6 ke tahun lalu soalnya kan. PMBOK 6 baru ECO-nya sebagai tambahan. Kalau sekarang kita pakai benar-benar pakai fully ECO gitu. Oke, terima kasih Pak Yudi. Berikutnya boleh Pak Dedi. Sudah ada Pak Dedi? Pak Dedi. Ya, hadir Pak Fauzi. Ya, silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak Fauzi. Bapak Ibu, makasih semuanya. Selamat malam. Wah, ini sebenarnya udah di cover semua sih Pak Fauzi. Ya, boleh sedikit lah ya. Sedikit Ya, dari Pak Dedi mungkin highlight-nya aja ya. Karena Ya, sudah baik. sebagian sudah Ya. Pak Yudi sangat semangat tadi menceritakan semuanya. Betul. Pertama saya pengen ngucapin terima kasih ya Pak Fauzi, Mbak Rahma, Mbak Nazahi yang udah udah bantu sekali nih dari mulai training 35 jamnya, terus selama percobaan untuk prepcast-nya saya gangguin terus Mbak Rahma sama Mbak Nazahinya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Oke. Wah, sebenarnya udah ke cover semua sih sama Pak Yudi nih. Pak Fauzi, tapi nggak apa-apa, saya mungkin sedikit nambahin juga ya pengalaman Betul. yang saya temukan gitu kan ya. Memang ada beberapa hal yang buat kejutan sih. Pertama sih saya langsung aja ya ke ke hal yang saya temukan ya. Pertama terkait dengan materi, betul sekali yang tadi Pak Yudi udah sampaikan gitu kan ya. Perjalanannya ya sama juga, pertama dari 35 training ya di sekitar Agustus ya Pak Fauzi ya, di Agustus. Kemudian saya nggak ada materi ini ya, mohon maaf Bapak Ibu, tapi paling nggak sama lah gitu ya roadmap-nya. Nah kemudian juga setelah itu masih semangat tuh Pak, ya kan 1 bulan 2 bulan pertama sampai dengan Desember, betul sekali masih baca PM Book Pak ya, sama memang saya juga tambahkan dengan materi training Pak, karena jujur buat saya pribadi baca PM Book agak sedikit kesulitan gitu Pak ya, ngelihat tulisannya gitu kan ya. Jadi saya lebih mudah mencerna materi yang Pak Fauzi sharing, kemudian juga Eko Pak, seperti itu. Nah sampai dengan Desember ya, mungkin Desember. Nah saya juga lanjut, kemudian juga saya coba prepcast pun sama, saya juga nilainya itu di bawah 50%. 50%-an lah, seperti itu. Beberapa kali juga saya coba. Sebetulnya saya udah schedule kan waktu itu cukup intens ya untuk untuk prepcast-nya gitu. Tapi seiring waktu kemudian ada SG19 juga yang saya join juga, dan dari SG ini banyak sekali hal yang saya belajar gitu ya, dari dari para mentor, kemudian juga daripada teman-teman yang lain gitu. Sebenarnya mereka juga sudah punya sudah punya pemahaman gitu terkait dengan project management. Saya banyak belajar sekali di periode SG19 itu, dari awal sampai dengan akhir ya gitu kan, di mana memang banyak pengorbanan waktu seperti yang Pak Yudi barusan mention juga gitu kan. Pengorbanan bener, biasanya Sabtu saya punya acara gitu kan ya, antar anak olahraga gitu, jalan gitu pagi-pagi, ini benar-benar dikorbankan gitu selama hampir berapa bulan ya, dari
Januari ya, kalau nggak salah ya, ya mungkin sekitar Februari ya, Januari Februari lah sampai dengan Mei sebelum saya ngambil apa namanya examnya seperti itu. Jam 8 pagi udah standby sampai dengan jam 12 siang, tapi beberapa hari sebelumnya kami juga diberikan tugas gitu kan ya, berikan tugas untuk apa untuk berlatih gitu ya dalam mini studinya juga di dalam kita dibagi per kelas gitu ya seperti itu. Itu sih kurang lebih sama sih ya seperti itu sampai dengan kemudian sampai dengan saya memutuskan untuk ambil ujian sih sebetulnya saya ngukur waktu juga karena eligibility ini kalau saya lihat kan periodenya hanya 1 tahun ya seperti ya Pak Fauzi ya. Kemudian saya pikir saya udah jalanin hampir setengah perjalanannya gitu ya sekitar hampir mau 6 bulan. Saya pikir nih saya harus apa namanya harus berani untuk ambil keputusan untuk ambil ujian gitu. Tentunya apa namanya tentunya dengan segala persiapan ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Tapi saya memang kembali lagi saya memang fokus di materi Eko Pak Fauzi. Saya baca apa namanya saya baca PM Book betul, tapi saya nggak lebih dari 2 kali, nggak karena saya memang agak kesulitan untuk baca apa namanya baca materinya PM Book. Saya lebih mudah mencerna untuk membaca Eko dan materi yang disediakan oleh Inetuk seperti itu. Dan memang isinya kontennya semuanya sebetulnya bermuara pada PM Book juga gitu kan ya. Tapi cara bacanya itu yang lebih saya bisa memahaminya gitu karena tulisannya dan juga ininya apa namanya tuh artikelnya lah seperti itu. Itu yang lebih bisa saya mudah cerna seperti itu. Materi EKU dan kemudian di materi EKU juga di website juga disediakan ada satu materi terkait dengan Agile ya Pak Fauzi ya, Agile Practice Guide ya kalau nggak salah ya. Nah itu saya boleh bilang saya lalap juga gitu karena lebih mudah juga saya untuk bisa membaca dan memahaminya seperti itu. Itu. Nah modal saya itu aja sih sebetulnya dibarengi dengan beberapa kali apa namanya ujian pre-cast ya trial pre-cast. Tapi di samping itu juga sebetulnya saya coba-coba juga kadang nonton artikel-artikel yang ada di YouTube seperti itu Bapak Ibu terkait dengan strategi untuk ujiannya seperti itu. Di situ kan ujian kan ada 180 soal dengan 230 menit. Nah, saya pengen tahu strateginya seperti apa. Ada beberapa source yang mungkin gampang dicari sih ya di YouTube gitu ya. Ada saran untuk memilah setiap sesi itu, setiap 60 soal itu. Nah, itu yang saya coba adopsi juga sih ketika ujian. Gitu karena saya pikir saya nggak mau terlalu terbebani seperti itu. Saya takutnya nggak tahan gitu ya, nggak hadapin soalnya seperti itu. Nah, kemudian sampai akhirnya saya putusin ya sebetulnya plannya sih di akhir April tapi karena ada beberapa hari libur saya pikir nanti mungkin di Mei aja sampai akhirnya saya putuskan di tanggal 31 Mei untuk untuk put date-nya seperti itu tentunya dengan segala persiapan tadi gitu. Beberapa hari sebelumnya saya fokusnya selalu di Eko Bapak Ibu seperti yang tadi saya share karena buat saya pribadi lebih mudah untuk memahami materinya walaupun sebetulnya semuanya muaranya ada di di PM Book itu sebetulnya dua set sebetulnya yang saya pegang ketika ini saya tetap buka buka PM Book seperti itu di belakangnya gitu kan buka PM Book juga tapi di depannya saya lebih mudah membaca di materi Eko seperti itu. Nah, kemudian di samping itu ada satu lagi, mungkin di samping tadi source dari YouTube, saya juga iseng-iseng kadang suka download ini aplikasi PMP Exam yang dari Android. Itu ada beberapa source yang free ya. Tentunya saya juga lihat review atau ulasannya gitu kan. Saya nggak asal download aja, tapi saya lihat dulu reviewnya atau ulasannya kalau sekiranya review atau ulasannya baik gitu itu saya coba download dan itu
cukup membantu saya gitu untuk memahami apa